Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk pada pertemuan kedua pengantar manajemen. Siapa yang paling berperan dalam sebuah manajemen? Ya, yang paling berperan dalam sebuah manajemen adalah seorang manajer. Manajer berperan mengendalikan sebuah organisasi ataupun sebuah lembaga. Makanya kita perlu mengupgrade diri kita ketika kita nanti suatu saat diamanai untuk menjadi seorang manajer. Manajer dalam tataran apapun itu. Apakah manajer itu? Siapakah manajer itu? Manajer adalah seseorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran organisasi. Manajer adalah seorang leader. Dia datang dalam bentuk perintah-perintah, koordinasi, arahan-arahan untuk mendistribusikan kegiatan-kegiatan, program-program agar apa? Agar tujuan organisasi atau lembaga tersebut bisa dicapai. Kemudian, seorang manajer adalah seorang yang mengambil keputusan. Keputusan terkait merencanakan kegiatan, keputusan terkait pelaksanaan kegiatan, keputusan terkait tentang anggaran dari pelaksanaan kegiatan, sumber dana, kemudian alokasi, kemudian distribusi, dan keputusan mengevaluasi apakah pekerjaan tersebut, kegiatan tersebut sesuai dengan goal atau tujuan yang ditetapkan oleh lembaga atau organisasi tersebut. Kemudian pengambilan keputusan itu dimulai dari proses perencanaan dan pemilihan cara bertindak. Maka kita mengenal seorang manajer dengan manajer yang lainnya yang memimpin sebuah institusi yang sama. Katakanlah seorang manajer bank syariah A dan manajer bank syariah B, pada satu lokasi tertentu dia memiliki seni kepemimpinan yang berbeda. Dia memiliki seni pendelegasian tugas yang berbeda. Dan tentunya dia memiliki seni penyelesaian tugas yang berbeda pula. Makanya memang pemilihan cara bertindak ini adalah sebuah seni manajerial, sebuah seni pengaturan dan seni pengelolaan. Berikutnya, tingkatan manajer. Setidaknya ada 3 tingkatan manajer dalam sebuah organisasi atau sebuah lembaga. Baik itu lembaga pemerintah ataupun lembaga swasta. Yang tingkatan ini nantinya akan bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tingkatan-tingkatan tersebut adalah tingkatan lini pertama atau first line manager. Ini manajer operasional yang bersinggungan langsung dengan aktivitas teknis. Jadi misalkan kalau di bank itu kita dapati manajemen operasional di kantor, unit ataupun kantor cabang pembantu yang sifatnya sangat teknis. Kemudian manajer tingkat menengah. Manajer tingkat menengah ini middle management yang menjadi penghubung antara level pertama kemudian level atas. Ini penghubung ini sangat penting karena ini akan menentukan bagaimana teknis pelaksanaan di depan di tahapan manajerial paling bawah, kemudian pada skala kebijakan yang lebih tinggi lagi, atau pada manajemen puncak, atau tab berikutnya adalah pada level yang paling tinggi yaitu top management. Kita kadang mengenal CEO, Chief Executive Officer, atau orang yang paling bertugas untuk merencanakan kegiatan dan strategi perusahaan, organisasi atau lembaga dan mengarahkan jalannya lembaga tersebut atau perusahaan tersebut. Tingkatan ini tentunya bisa berubah-ubah tergantung dengan kebutuhan
organisasi masing-masing. Pada perbankan, pada industri asuransi, pada kantor pemerintahan, atau pada kantor NGO, semuanya tentu akan berbeda-beda. Namun secara garis besar, ada tingkatan yang terkait dengan operasional, ada tingkatan yang terkait dengan teknis, ada tingkatan yang terkait dengan kebijakan, dan itu harus memang diselesaikan pada tingkatannya masing-masing. Sehingga inilah fungsi manajer, dapat mengetahui dan menyelesaikan masalah sesuai dengan tingkatannya. Tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. Berikutnya, peran manajer. Apa saja peran manajer? Manajer juga setidaknya punya 3 peran. Yang pertama adalah peran pribadi, yang kedua adalah peran informasi, yang ketiga adalah peran pengambil keputusan. Peran pribadi seperti apa? Seorang manajer dia tidak bisa melepaskan dirinya dari melibatkan orang-orang dan kewajiban-kewajiban lain. Katakanlah dia harus menghadiri acara seremonial, dia harus memberikan sambutan secara simbolis, dia harus menjadi ikon dari sebuah organisasi atau lembaga. Itu adalah peran pribadi yang itu sangat melekat pada diri manajer. Makanya tidak heran ketika seorang manajer dituntut untuk berperforma secara prima. Penampilannya harus baik, pembawaannya harus baik, kemudian kepribadiannya pun bisa merepresentasikan lembaga atau organisasi yang dia pimpin. Berikutnya, peran informasi. Seorang manajer harus bisa memantau, menyebar, dan menjadi juru bicara dari sebuah organisasi. Kita tentu akan sering melihat bahwasanya ketika ada sesuatu kejadian, ada sesuatu press conference misalnya, yang memberikan informasi itu adalah orang pada level top. Ya, meskipun ada beberapa lembaga yang menugaskan juru bicara, tapi yang utama adalah manajer harus mengetahui permasalahan itu secara komprehensif, secara menyeluruh, sehingga dia dapat memberikan informasi yang sebadan, informasi yang berimbang, informasi terkait anjuran-anjuran, informasi terkait panduan, informasi terkait sikap organisasi atau lembaga yang dia pimpin. Itulah peran tersebut harus dimiliki sebagai peran informasi seorang manajer. Berikutnya adalah pemeran yang paling signifikan adalah peran pengambil keputusan. Peran pemecah masalah, problem solver, dan pembagi sumber daya dan juru runding. Peran pengambil keputusan. Seorang manajer tentu akan dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan. Nah, semua masalah itu harus diputuskan dengan mengambil berbagai macam alternatif solusi. Nah, solusi sendiri juga menjadi tuntutan karena solusi terkait dengan sikap manajer itu sendiri. Dari pembagian solusi tersebut tentu akan terjadi pembagian pekerjaan atau job description. Tugas seorang manajer sendiri adalah sebagai pembagi sumber daya, yang dia bisa mengatur orang-orang yang di sekeliling dia atau orang-orang yang bekerja untuk dia agar dapat mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan tersebut, sehingga sumber daya yang tersampaikan, yang tersalurkan akan bisa berkontribusi pada tujuan utama organisasi tersebut. Dan yang tidak kalah penting adalah seorang manajer harus menjadi juru runding. Dia harus mengambil alternatif dari problem yang dia hadapi. Dia harus mengambil posisi yang moderat dan dia harus memberikan win-win solution atau solusi yang sama-sama menguntungkan. Nah, karena rundingan inilah akan terjadi proses negosiasi dan diplomasi. Jadi memang seorang manajer juga harus bisa berdiplomasi, bernegosiasi untuk kebaikan lembaga yang dia kelola atau dia atur. Berikutnya, kegiatan manajer apa saja? Kegiatan manajer sebagaimana yang sebelumnya pernah kita singgung, yang pertama adalah
seorang manajer karena dia top leader, maka dia harus membuat perencanaan organisasi pada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan atau pada keputusan-keputusan yang akan diambil. Kemudian berikutnya adalah membuat keputusan eksternal ataupun internal terkait dengan pegawai-pegawainya, terkait dengan orang-orang yang bekerja dan terlibat langsung dengan dia, atau bahkan kalau pada perusahaan dia akan berbicara tentang terkait keputusan bagaimana bersikap dan mengakomodir kepentingan para pemegang saham. Berikutnya seorang manajer harus menyelesaikan masalah, menyelesaikan tuntutan dari sebuah lembaga ataupun organisasi ataupun perusahaan. Tuntutannya untuk grow atau pendapatannya menaik, maka harus setuju. Penjualannya meningkat, itu tantangan, harus diselesaikan. Situasi pandemi COVID-19 itu tantangan juga, harus diselesaikan. Penjualan tidak boleh turun, tapi dengan metode pemasaran yang berbeda. Itu adalah contoh masalah yang harus diselesaikan pada tataran manajer ketika menghadapi katakanlah situasi-situasi yang tidak mendukung bahkan pada posisi seperti saat ini. Selanjutnya seorang manajer harus merespon kesempatan dan tantangan. Respon tersebut bagaimana dia menempatkan kesempatan yang dia miliki sebagai sebuah golden chance atau sesuatu kesempatan emas yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Namun tantangan juga bukan sesuatu hal yang mudah karena tantangan itu menjadi kombinasi dari sebuah kesempatan. Kita selalu berlomba dengan organisasi-organisasi lain, industri-industri lain, perusahaan lain. Makanya dalam merespon tantangan tersebut haruslah cepat, tepat, efektif, dan efisien. Itulah yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Baik, berikutnya adalah keterampilan manajer. Manajer dituntut terampil. Keterampilan apa sajakah yang harus dimiliki oleh seorang manajer? Yang pertama adalah keterampilan konsep, menyusun langkah, menyusun rancangan, menyusun proyeksi, menyusun sebuah visi misi, itu pada keterampilan konsep. Keterampilan berhubungan dengan orang lain, dia harus bersikap sebagai seorang negosiator, dia harus bersikap seorang diplomat, dia harus bersikap sebagai seorang marketer yang handal, yang bisa mengkomunikasikan segala program, produk, dan langkah-langkah dia ke depan agar bisa diterima baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian keterampilan teknis ini yang harus ketika kita melangkah, maka apa saja yang perlu dilakukan secara teknis itu penting juga. Keterampilan selanjutnya adalah keterampilan manajemen waktu. Ada sebuah anggapan al-waktu kasayf in lam taqta'hu qata'aka. Waktu bagaikan pedang. Jika kalau Anda tidak memanfaatkan waktu tersebut, maka Anda akan tergilas oleh waktu tersebut. Keterampilan manajemen waktu ini juga menuntut orang untuk berpikir cepat, namun juga tetap dengan memperhatikan ketepatan dia dalam menyusun dan mengambil keputusan. Cepat dan tepat itu dalam kunci dalam manajemen waktu. Bukan berarti harus cepat kemudian sembrono atau lambat tapi karena dia waspada, tidak. Harus pada disusun pada situasi yang betul-betul sangat balance antara kecepatan, ketepatan, dan proyeksinya. Berikutnya adalah keterampilan membuat keputusan. Ini yang menjadi distingsi dari semua orang manajer ketika orang-orang dihadapkan pada posisi yang sama, pada masalah yang sama. Contohnya pada era pandemi ini, semua okupansi hotel turun, tingkat hunian hotel turun. Namun para manajer di hotel harus tetap menjaga pemasukannya. Ada yang mengambil keputusan dengan menurunkan harga kamar, ada yang mengambil keputusan dengan jualan food and beverage dengan metode delivery. Ada yang memutuskan dengan meningkatkan pola kontrol kesehatan dan protokol kesehatan di hotel. Banyak yang dilakukan. Itulah keterampilan dalam membuat keputusan ketika menghadapi
satu permasalahan yang sama pun keterampilan membuat keputusan menjadi pembeda antara satu manajer dan manajer yang lain. Tentu hasilnya adalah goalnya adalah sama. Katakanlah untuk hotel biar tetap memberikan keuntungan, namun tetap dengan menjaga protokol kesehatan atau menghindari hal-hal yang bisa menjadi sumber penularan COVID. Itu keterampilan membuat keputusan menjadi penting. Terima kasih atas pertemuan yang kedua ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa lanjutkan dengan pertemuan-pertemuan yang lainnya. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.